سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Intinya golongan Khawarij ini muncul lagi di zaman Khalifah Ali. Dan pergerakannya hampir sama, karena mengkafirkan umat Islam, bahkan pemimpin khalifah yang resmi pun, jika oleh mereka dianggap melakukan dosa besar, melakukan kesalahan. Atau ulama mencatat jika berseberangan dengan pemahaman mereka yang terbatas. Nah, itu. Jadi memahami ayat terbatas lalu mengkafirkan orang. Ini diceritakan, bisa dibaca sendiri Ibnu Abbas tadi ya. Ibnu Abbas menyadarkan mereka dengan ayat-ayat pula, karena Ibnu Abbas adalah seorang yang menguasai Al-Quran, sehingga mereka banyak yang kembali. Tapi yang tersisa, kalau riwayat tadi yang kita baca, ada 4.000 orang yang masih bertahan di Harura, sehingga oleh Khalifah Ali akhirnya diperangi. Tapi diperanginya itu setelah mereka sudah istilahnya tidak mau menyerah dan terus melakukan keonaran. Ini oleh Khalifah Ali akhirnya terpaksa mereka harus dihabiskan ya, ini. Waliyadzubillah. Nah, yang paling menakjubkan lagi ya, ketika mereka itu sudah berada dalam peperangan, bahkan terjepit kalah sekalipun, halaman 12 ini ya, apa yang mereka suarakan itu bahasa Arabnya ini, ar-rawah ilal jannah, yakin betul, halaman 12. Ayo segera pergi ke surga, ayo segera pergi ke surga. Jadi kalau sudah ada di ujung pedang itu, mereka bangga, seakan dirinya berada dalam kebenaran. Pasti surga. Ini kalimat lain kalau Anda teringat yang lalu. Pasti surga. Dagangannya payu. Padahal dalam kebatilan. Ini bahaya sekali golongan-golongan yang seperti ini ya. Kullama kharaja minhum qarnun quti'a hatta yakhruja akhiruhum ma'ad dajjal. Jadi golongan ini dalam satu masa ada, habis, muncul lagi masa lain, habis lagi, sampai golongan yang paling akhir nanti akan bersama dengan Dajjal. Nah, maka disinilah kita harus menyikapi ya, berhati-hati dan terus mengingatkan saudara-saudara kita umat Islam jangan terjangkit penyakit takfir. Ulama selalu membahas itu. Saya pertama kali ya awal-awal tahun berguru di Mekah, setelah mendengar cerita tentang sejarah Khawarij ini, kemudian apa penyebab kesesatan mereka, itu saudara kayak dihantam batu itu, saya kayak dihantam itu, selalu teng itu kepala ini rasanya. Karena apa? Karena saya merasa kena. Masya Allah, saya belum memahami Al-Quran secara utuh, saya belum memahami hadis secara utuh, saya belum mentelaah bagaimana para ulama as-salafus saleh memahami. Perasaannya wes stop sendiri, yang lain kafir semua. Saya batin waktu, Masya Allah, Khawarij bener saya ini. Kalau saya sampai mati lah nggak bisa menghindar dari ciri-ciri ini. Sudah sadar itu saudara, alhamdulillah. Terus bertekad waktu itu saya di Mekah masih ingat dengan salah satu teman ya. Iya ya, apa wae dhewe metu wae wis ngalih ae kok kene. Tapi waktu itu ya masih diselamatkan juga oleh Allah karena kondisi saya yang darurat. Kemudian saya ingat bahwa saya belajar waktu itu adalah membawa amanat ya, belajar untuk jamaah. Ya kalau saya katakan ya, yang punya ciri-ciri Khawarij ini, ya saya merasa kasihan dengan mereka.
ya masih keluarga, ya orang-orang yang dulunya baik dengan saya, membela saya tidak boleh membalas langsung pergi tanpa usaha. Sehingga saya pulang itu bismillah, dengan sepol kemampuan saya bertahan 7 tahun. Bertahan. Bagaimana cara menyadarkan? Yang saya pegang, saya gondeli itu adalah ilmu. Di samping saya memahami sejarah Khawarij ini kan karena ilmu. Saya sendiri sadar karena ilmu. Sehingga saya mengatakan dalam diri saya, pokoknya saya harus menghidupkan ilmu. Insya Allah kalau ilmu hidup, nanti orang banyak sadar saya nggak sendirian dan akan mudah. Namun takdir berbicara lain kan? Nah, takdirnya berbicara lain. Belum sampai paripurna, ibaratnya konangan bisa ketahuan arahnya. Ya, kalau mereka sekarang bersyukurnya gini, alhamdulillah, seandainya Allah tidak menampakkan rahasia-rahasia rencana mereka ini, maka hancurlah jamaah kita ini, akidahnya. Kata mereka akidah loh bahasanya. Pakai mereka, akidah kita akan diganggu. Berarti mereka bikin akidah sendiri, yang ditunjukkan akidah yang benar dari Allah Rasul nggak mau. Berarti punya akidah sendiri. Nah itu saudara. Nah, inilah makanya saudara-saudara yang ada di sini, terutama yang hijrah-hijrah ini, syukurilah kepada Allah. Mensyukurinya dengan apa? Harus lebih baik daripada yang lalu. Nah, yang lalu mungkin ada yang baik sepintas, tapi karena salah tempat itu menjadi tidak baik. Kerukunan, kekompakan jadi tidak baik karena menjadi asubiyah, menjadi hizbiyah, menjadi firqah. Dia memisahkan di antara. Seandainya itu dipraktekkan untuk semua umat Islam, wah tepat itu, pahala tok, ganjaran tok. Senyumnya tok dulu nggak berpahala karena senyum budi luhur, gitu kan? Kalau sekarang senyum sama saudara muslim pahala. Tabassumuka li akhika shadaqah. Itu coba. Dulu memberi apa-apa niatnya apa? Budi luhur. Waktunya zakat yang kaya-kaya suruh ngumpulin. Lebih dari untuk ngasih orang, apa itu maksudnya? Kan bukan sedekah, itu ngasih orang kafir kan, gitu kan? Nggak ada pahalanya, nggak ada niatnya kok. Masya Allah, betapa banyak waktu kita hilang, betapa waktu pengorbanan yang kita buang sia-sia. Nah ini disyukuri sekarang, lalu tempatkan kebaikan itu pada tempatnya. Ya, dulu semangat mengaji, khataman 1 bulan Quran. Sekarang bisa nggak ngatamin 1 bulan? Tidak harus. Yang paling kita teliti dulu memahami cepat itu banyak kesalahan. Tidak ada akidah, tidak ada tauhid, tidak ada macam-macam. Sekarang kita memahami dengan benar Al-Quran. Dahulukan akidah, dahulukan tauhid. Itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Dulu semangat membela. Karena apa? Iming-iming surga pasti. 10% kurangi sidik rumang sana, wah tobat aku. Hitung lembar bolak-balik. Nah, menyesal, takut makan daging ikan bersama sak tulang-tulangnya. Perasaannya begitu, masya Allah. Padahal itu bid'ah, itu kesalahan, itu memberatkan. Tadi disebutkan Allah akan memberatkan pemimpin yang memaksa umatnya. Tidak ada sedekah sunnah diwajibkan, apalagi dibatasi, tidak ada. Nah sekarang kita apakah terus leren, terus nggak sedekah? Ya jangan. Kalau bisa lebih banyak daripada yang dulu, cuman syaratnya benarkan, tempatnya benarkan. Jariyah yang benar, keluarganya diurusi, orang-orang dekat diurusi, al-aqrabu fal-aqrabu, dibenarkan secara dalil. Tetangga yang mana yang perlu dibantu, dipaskan. Zakat juga demikian. Jangan tahan 40% masukkan sabilillah, padahal di bawah masih banyak orang yang memerlukan. Itu kekeliruan, kesalahan, tidak adil. Itu tidak adil dan lain-lain. Itu. Dulu kita semangat beribadah, sholat malam, sholat tarawih, misalkan Ramadan, iktikaf. Sekarang lebih dari itu, baru hijrah namanya. Diingat-ingat yang dulu, ya, yang sudah baik, walaupun tempatnya dulu salah menjadi buruk. Sekarang kita lakukan yang terbaik dan lebih banyak dan lebih sungguh, lebih ikhlas. Itu lebih ikhlas. Itu yang kita harapkan dari teman-teman yang hijrah. Ya saya sendiri alhamdulillah, kalau saya kebetulan ketempatan ilmu misalkan, walaupun sedikit, saya sudah azam pokoknya hidup saya untuk ilmu.
dan saya akan cari pulian terutama saudara-saudara tua yang oleh Allah dibuka hatinya, karena dulu saya berangkat amanat cari untuk mereka, maka akan saya datangi, akan saya kasih tahu, akan saya ajarkan, walaupun tidak langsung, lewat telepon, lewat tayangan, pasti saya dahulukan. Makanya teman-teman yang masih bunglon-bunglon tolong Anda jangan menutup diri ya. Bisa temui saya, bisa temui teman-teman semuanya, insya Allah ya, yang sudah bersama-sama dengan saya sudah banyak memahami, tanya dan berguru, insya Allah ilmu akan dibuka untuk Anda semua. Tidak ada fatonah bitonah nggak ada. Tadi disebutkan konsep Islam apa? Rahmatan lil alamin. Tidak ada yang perlu dibitonahkan. Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal, yang mengatakan, kalau kamu melihat suatu kaum, idza ra'aital qauma, ketika melihat suatu kaum dia berbicara masalah agama lalu dia sembunyikan dari orang umum, fa'lam annahum ala ta'sisi dolalah, itu biasanya orang yang mentaksis kesesatan. Islam ini nggak ada yang ditonahkan. Islam itu baik semuanya, baik, apik, kabeh. Jadi kalau ada yang bitonah rahasia itu berarti itu ada yang penyimpangan di situ pasti. Kalau Islam yang benar tidak ada, itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam Islam itu. Ini kalau ada yang disimpan didiskusikan khusus ada yang diskusi bukan orang ahli bicara Islam dari mana. Nah, itu ciri-ciri golongan yang tersesat ya. Kita doakan, kita amar ma'rufi, kita doakan semoga Allah membuka hati mereka dan hati umat Islam yang secara umum belum mengenal akidah, belum mengenal sunnah, belum mengenal akhlakul karimah yang sebenarnya, belum mengenal perjuangan Nabi yang sebenarnya. Semoga semua oleh Allah dibuka hatinya sehingga bisa lebih mendekat kepada Islam yang khalis, yang murni dari akidahnya, amal ibadahnya, muamalahnya maupun akhlak dan adabnya. Jazakumullah khaira, barakallahu fina wa fikum jami'an. Insyaallah pengajian pagi ini cukup, mudah-mudahan bisa menambah sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.